Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat tamu Allah. Jumat ini merupakan Jumat terakhir di tahun 1445 Hijriah. Kita ada di penghujung tahun, di bulan Zulhijjah, di akhir Zulhijjah, pekan terakhir, yang insya Allah tinggal hitungan waktu ke depan kita akan masuk ke tahun baru Islam 1446 Hijriah. Tentunya di akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk berefleksi, bermuhasabah diri. Berefleksi untuk apa? Untuk mengukur diri kita sebelum Allah nanti hisab. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hisablah diri kamu sebelum Allah nanti akan menghisab. Nah, yang paling tepat mungkin kita ingin merefleksi sejauh mana kita patuh dan taat terhadap aturan Allah. Itu yang paling penting dalam hidup ini, karena menjadi alat ukur kita sesungguhnya adalah tingkat kepatuhan kita terhadap perintah. Tingkat kepatuhan kita menjauhi larangan, itulah sebetulnya yang menunjukkan kualitas takwa kita. Alat ukurnya, parameternya adalah kita punya manual book namanya Al-Quran. Saya kasih ilustrasi Bapak hadirin sekalian, ketika orang-orang Jepang, para engineer Jepang itu mampu menciptakan teknologi kendaraan lah, katakanlah merek tertentu, maka hanya para engineer Jepang ini yang tahu kelemahan yang dia ciptakan. Maka dibuatlah setiap kendaraan merek apapun pasti dibuatkan manual booknya untuk mengatasi setiap kesulitan, karena mereka tahu kelemahannya. Begitupun orang-orang Amerika misalnya menciptakan merek tertentu, orang Eropa juga demikian. Pasti di setiap alat yang ia ciptakan, ia akan buatkan sebuah manual book, dan itu harus dipatuhi kepada siapapun para konsumen yang memakainya, bila tidak ingin bermasalah. Ketika Allah sekarang sebagai pencipta, Allahumma anta rabbi, wahai Allah, hanya engkau pencipta Rabb kami. Khalaqtani, hanya Allah yang menciptakan kami. Hanya Allah yang menciptakan kami, dan hanya Allah yang tahu kelemahan kita. Hanya Allah yang tahu kelemahan ciptaannya. Oleh karenanya Allah ciptakan, Allah siapkan sebuah manual book. Manual booknya itu adalah tidak lain adalah Al-Quran yang dilengkapi dengan, yang ditambah dengan sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis sahih. Nah, kalau kita berbicara Al-Quran sebagai pedoman hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Quran Allah ciptakan tidak untuk orang muslim. Al-Quran Allah tidak ciptakan tidak hanya untuk orang beriman, hudal linnas, tapi petunjuk bagi seluruh manusia ciptaannya. Kalau kita lihat dari isi pedoman bagi manusia, Al-Quran kalau kita identifikasi isinya dari 30 juz, dari 6.000 ayat lebih, dari 114 surat, maka kita akan temukan ada sesuatu yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan tauhid. Ada sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Ada sesuatu yang berhubungan dengan akhlak. Ada sesuatu yang berbicara tentang hukum. Berbicara tentang apa? Dasar-dasar ilmu pengetahuan dan sains serta teknologi. Dan ada satu lagi, Al-Quran berbicara tentang sejarah dan kisah. Dan porsinya cukup besar. Al-Quran banyak bicara sejarah masa lalu. Al-Quran banyak berbicara kisah. Ya. Untuk apa Allah sampaikan kisah-kisah dalam Quran? Dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 112. Laqad kana fi qasasimu. Untuk apa? Ibrotan liulil albab, ibroh, pelajaran, pedoman bagi orang-orang yang berpikir.
Hadirin sidang Jumat Allah, dari kisah-kisah Al-Quran yang Allah sampaikan, yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran bagi umat manusia, maka kita bisa lagi menjadi dua kelompok. Kisah yang pertama adalah kisah-kisah yang istijabul kufru alal iman, kisah-kisah yang di dalamnya orang-orang yang mencintai kekafiran daripada iman. Yang kedua adalah kebalikannya, orang-orang kisah-kisah yang berbicara tentang istijabul iman ala kufru. Orang-orang yang di dalam kisah itu orang-orang yang sangat mencintai keimanan kepada Allah daripada kekufuran. Dari mana kita bisa bedakan dua kisah ini? Sangat nyata dalam Quran. Di antaranya perbedaannya yang pertama adalah biasanya orang-orang yang dikategorikan masuk ke dalam istijabul kufru alal iman, kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang menjadi pedoman, yang jadi ibrah, jadi pelajaran bagi kita, adalah kisah-kisah yang mencintai kekufuran daripada iman. Umumnya, bahkan hampir semuanya, Allah memanggil gelar, bukan memanggil nama. Tokoh utamanya, ya, pemeran utamanya, Allah tidak nyebut nama. Kita lihat Abu Lahab yang dicantumkan, diabadikan dalam Quran, bahkan jadi salah satu surat di dalam juz Amma. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Allah memanggil Abu Lahab, padahal dia adalah paman Nabi Abdul Uzza. Kita tahu ada yang namanya di Mesir, ada namanya Raja Tamses II. Semua orang tahu, para sejarawan. Tapi Allah tidak memanggil Tamses. Allah memanggilnya adalah Fir'aun. Seorang istri dari Abu Lahab, kita tahu namanya jelas KTP-nya adalah dia Ummu Jamil, atau nama lengkapnya adalah Siti Mujannah. Itu istri. Semua se-Mekah tahu itu istrinya siapa? Abdul Uzza. Tapi Allah dalam Quran menyebutnya bukan dia, ya. Wa mra'atahu hammalatal hatab. Allah memanggilnya apa? Istri yang apa? Yang pertama kali Allah sebut sebagai pendukung dari kekufuran. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mencintai keimanan? Kebalikannya, sudah pasti Allah pasti memanggil nama, Allah menyebut nama. Kebalikannya, inna min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah menyebut Sulaiman. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi limatuzunani, Allah menyebut Musa, disebut nama Musa. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum, Allah menyebut Isa. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik, Allah menyebut Luqman. Dan seterusnya untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai keimanan dari kekufuran, Allah langsung menyebut nama. Lalu kenapa Allah menyebut gelar, tidak menyebut nama bagi orang-orang yang mencintai kekufuran? Nah, inilah ada yang berpendapat bahwa ketika Allah menyebut dan memanggil gelar pada seseorang yang mencintai kekufuran, sesungguhnya menunjukkan bahwa sebenarnya Allah menyebut bukan perorangan, tapi Allah menyebut sistem. Allah tidak menyebut perorangan. Artinya apa? Artinya Allah menyebut zat, tidak menyebut zat, tapi menyebut jabatan. Artinya apa? Artinya akan muncul lagi ke depan sampai kiamat Fir'aun baru. Akan muncul Abu Lahab baru. Akan muncul orang-orang kufar yang seperti Allah sebutkan dalam sejarah. Lalu kenapa Allah memanggil nama? Allah ingin sampaikan betapa sulitnya untuk menemukan orang-orang soleh, terlebih di akhir zaman seperti ini. Sehingga Allah menyebut nama. Kita ambil contoh misalnya. Dan ketika Allah menyebut nama, maka Allah sesungguhnya ingin menyampaikan pesan bahwa disitulah ada tauladan. Ada tauladan sebagai pelajaran. Kita lihat dalam Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatu Ibrahim alladzina ma.
Dalam salah satu ayat Allah mengatakan qad kanat, kalimat tauhid. Allah katakan nyata lakum bagi kalian uswatun hasanah, sebuah teladan yang baik. Bagi untuk siapa? Di mana adanya? Fi Ibrahim, di diri Ibrahim dan keluarganya. Alladzina ma'ah, dan orang-orang yang sudahnya. Lihat kita bagaimana Ibrahim memberikan tauladan. Hadirin sidang Jumat tamu Allah. Semua kita tahu siapa Nabi Ibrahim, siapa anaknya, siapa istrinya, dan bulan Zulhijjah ini semua peristiwa yang dilakukan oleh keluarga ini direkonstruksi oleh jamaah haji di seluruh dunia, dan setiap tahun yang menjadikan syariat Islam bernama haji. Syariat Islam bernama haji seluruhnya adalah adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh para jamaah haji. Bagaimana mereka harus menjumroh, Ibrahim yang mengawali jumroh. Mereka bertawaf, Ibrahim yang mengawali tawaf, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan mari kita lihat, ada satu fenomena sosial yang kita hadapi hari ini. Ketika Ibrahim datang atas perintah Allah ke sebuah tempat yang tandus tak berpohon. Hadirin sidang Jumat, saya ingin komparasi. Bukankah hari ini kita berlimpah luah dengan namanya air? Saya katakan, bukankah kita hari ini begitu berlimpah ruah yang namanya air? Tidak harus beli. Masjid ini udah ada puluhan keran air yang bisa kita gunakan. Siapapun boleh menggunakan. Bayangkan Ibrahim dan istrinya serta anaknya Allah berikan dan Allah simpan di tempat goiri di jar'in. Tidak ada setetes pun air di tempat itu. Mereka harus hidup di tempat tidak ada air setetes pun. Bukankah hari ini kita bertetangga dan betapa banyak tetangga kita tidak terhitung di depan, di kiri, di kanan, di belakang kita. Kita hidup bertetangga. Bahkan di tempat-tempat tertentu begitu padat. Banyak tetangga kita yang mensupport kita. Bayangkan sekarang 4.000 tahun lalu keluarga ini, keluarga Ibrahim, dia tinggal hanya bertiga, tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa. Tidak ada air, tidak ada tetangga, tidak ada dolar, tidak ada real, tidak ada makanan. Bayangkan. Lalu Ibrahim apakah dia curhat pada Allah? Ya Allah, kenapa engkau taruh di sini? Tidak. Ibrahim hanya mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Ibrahim itu malah berdoa. Karena Ibrahim tahu inilah jawaban tauhid dari seorang Ibrahim yang patut kita contoh. Menghadapi kesulitan yang kalau kita komparasi tidak ada yang bisa melebihi kesulitan yang dialami keluarga ini. Kesulitan hidup yang tadi saya gambarkan dalam Quran, tidak ada apa-apa. Dijawab dengan tauhid karena Ibrahim meyakini betul Allah tidak akan membiarkan. Allah tidak akan membiarkan. Ibrahim yakin orang-orang yang kufur saja, orang yang kufur nikmat Allah saja, orang yang kufur sama Allah, Allah berikan rezeki dijamin. Sementara dia meyakini, saya menjalankan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Begitupun istrinya. Tidak sedikit hari ini fenomena sosial kesulitan hidup diatasi dengan kemarahan. Tidak ada sedikit hari ini, di abad ini, di akhir zaman ini, fenomena kesulitan hidup diatasi dengan pembunuhan. Tidak sedikit kita saksikan hari ini fenomena kehidupan, kesulitan kehidupan tidak diatasi dengan tauhid, tapi diatasi dengan judi online, dengan pinjol. Dan hari ini kita akan tercengang dalam statistik. Tahun ini tahun terbesar perceraian terjadi. Penyebabnya satu, ekonomi, kesulitan ekonomi. Penyebabnya satu, karena kesulitan. Gara-gara apa? Gara-gara mengatasi kesulitan hidup bukan dengan tauhid yang seperti diajarkan oleh Nabiullah ini. Hadirin sidang Jumat tamu Allah. Ketika di zaman itu terjadi paganisme yang besar-besaran,
Bahkan Ibrahim dikondisikan, dihadapkan oleh Allah dengan keluarganya sendiri, ayahnya sendiri sebagai produser berhala. Tapi Ibrahim tetap hadir dan tampil, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang keluar dari mulut seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang Jumat Allah, apa bedanya sekarang kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kita curhat kepada Allah setiap kesulitan yang kita hadapi, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim. Kata Nabi, inna zikrullahu syifa. Ketika kita semua masalah serahkan kepada Allah, dijamin Allah akan memberikan solusi. Allah akan jamin orang-orang takwa rezekinya. Allah akan jamin jalan keluar bagi orang-orang takwa, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ketika kita wa inna zikra nasnadu, ketika kita bercurhat kepada selain Allah, kita mengeluh kepada selain Allah, siap-siap untuk kecewa, siap-siap untuk kecewa dan akan mengalami masalah baru. Ini pelajaran sebagai ibrah yang tadi dikatakan laqad kana fi qasasimu ibratan li ulil albab. Kemudian yang kedua, Ibrahim alaihissalam mewariskan Islam kepada keturunan, sehingga Ibrahim doanya yang sangat terkenal dalam Quran ada dua yang paling menonjol. Dalam surat Muslihat ayat 100, Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ibrahim meminta seluruh anak dan keturunannya anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas sholihin. Doa yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ibrahim minta kepada Allah anak dan keturunannya menjadi ahli solat. Soleh dan solat, dua variabel utama yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Dan doanya Allah kabulkan. Bayangkan hadirin sekalian, Ibrahim dari anaknya, dari Siti Sarah punya anak bernama Ishak. Dari Ishak muncul Yakub, Yunus, Yusuf, Musa, Isa, terus sampai berakhir ke Isa alaihissalam. Dari istrinya Hajar, beliau punya anak Ismail, terus 42 generasi berakhir di Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh anak dan keturunannya menjadi Nabi dan Rasul, padahal ia meminta Rabbi habli minas sholihin. Dia tidak minta anaknya jadi Nabi, tapi malah justru Allah berikan anaknya tidak hanya soleh, tapi jadi Nabi dan Rasul. Inilah seorang ayah yang kita layak sebut, panggil sebagai grandfather of the prophet, ayah dari seluruh para nabi. Kenapa? Karena Ibrahim tahu jabatan tinggi kalau tidak soleh, saya ulangi, jabatan tinggi kalau tidak soleh memungkinkan seseorang akan tidak adil, bahkan tidak memihak orang-orang miskin. Jabatan tinggi kalau tidak sholat, jabatan tinggi kalau tidak sholat, dengan mudah setan masuk. Harta yang banyak kalau tidak soleh, bisa jadi harta itu akan habis dipakai judi. Jabatan tinggi kalau tidak sholat, dengan mudah setan. Untuk apa? Untuk menggunakan uang tersebut hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Dua doa yang luar biasa ini Allah abadikan dalam Quran, alladzina ma'ah, agar para generasi berikutnya untuk menirunya. Hadirin sidang Jumat Allah, sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, beliau berpesan, ketika kita berbicara keturunan yang soleh, maka yang paling utama adalah kun musliman qabla kulla syai. Jadikan dulu anak kita menjadi seorang muslim sebelum jadi apapun. Kita boleh bercita-cita anak kita jadi apapun. Kita boleh anak kita pergi ke sekolah manapun, bahkan mencapai gelar akademik tertinggi.
Tapi Rasul mengatakan, kun musliman qabla kulli syai. Jadikan dulu muslim sebelum apapun. Sehingga dalam Quran mengatakan tadi dikatakan oleh khatib ketika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali wala tamutunna, ini kan bagus nih kalimatnya. Wala tamutunna, tidak boleh mati padahal mati itu sebuah suatu keniscayaan. Illa wa antum muslimun, agar kita tetap menjadi seorang muslim sebelum kita menghadap Allah. Karena ketika orang tua muslim diwariskan kepada anaknya muslim, ketika orang tua mukmin diwariskan kepada turunannya muslim mukmin, maka ada jaminan dari Allah di surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum, orang tua yang beriman lalu diikuti oleh wattaba'athum dzurriyyatun, anak dan keturunan juga diimani, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah jamin akan dikumpulkan di surganya nanti. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Ayuhal hadirun ittaqullah innallaha ma'al muttaqun. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, Ibrahim, kemudian nabi-nabi dan para rasul Allah yang mulia yang Allah sebut dalam Quran, tentu ujiannya tidak sama dengan kita sebagai manusia biasa. Digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yalqa Ibrahim ajhar, nanti di hari kiamat itu Ibrahim akan dipertemukan dengan ayahnya yang produser berhala. Ibrahim yang tauhid, Ibrahim sebagai bapak tauhid, dibenturkan, dihadapkan dengan secara diametral, mereka akan ketemu. Allah sengaja temukan. Bayangkan Ibrahim yang soleh dengan muka berseri nanti di akhirat, sementara ayahnya yang tidak sama dengan Ibrahim, dia kupur penuh dengan debu, bertemu. Ibrahim tidak bisa berkata-kata apa-apa, kata Nabi. Dia hanya mengatakan alam azullaka la ya'tasi. Bukankah aku dulu waktu hidup, waktu di dunia udah saya katakan ayah, jangan sekali menolak yang saya ajak karena saya ini utusan Allah. Sekarang sudah jelas ayah, sudah jelas surga nyata, sudah jelas neraka ada. Dalam kondisi ini, fal yaumu la tahsid, Ibrahim sadar mau beriman dan terlambat karena pintu taubat sudah ditutup. Ini terjadi hari kiamat. Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan Nabi Nuh alaihissalam yang soleh dan diberi kesempatan hidup yang lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Dia hidup dalam riwayat Sahih itu hidupnya 950 tahun. Bayangkan ketika perahunya sudah jadi atas perintah Allah, bayangkan ketika tsunami-nya sudah datang, ada satu anaknya yang tidak soleh. Ada satu anaknya yang tidak soleh. Allah abadikan peristiwa ini dalam surat Hud. Nabi Nuh alaihissalam yang soleh, dia menangis dan menarik-narik, ya bunayyar kabana, anakku sini Kan'an, ikut ayah, wala takum minal kafirin, kamu jangan bergabung dengan orang kafir. Apa yang lakukan anak yang tidak soleh ini? Qala sawi ila jabal, tidak ayah, saya tidak ikut ayah, saya akan naik ke gunung yang tinggi, ya tasimu minal ma, dengan begitu air tidak akan tiba ke sana. Tidak, kata ayahnya, tidak anakku, tidak. La asimul yaum, hari ini ayah sudah dapat bocoran dari langit, min amrillahi illa man rahim, Allah sudah beritakan kecuali dalam perahu ini akan selamat. Sini ikut ayah. Tidak. Apa yang terjadi? Fakana minal mugrokin.
Di depan mata ayahnya sendiri dia kelelep mati. Ini belum kiamat, ini baru di dunia. Sehingga Nabi Nuh atas peristiwa itu sebagai seorang ayah, Nabi Nuh itu juga manusia seperti kita. Ada perasaan, ada rasa. Seorang ayah siapa yang tidak sayang pada anaknya? Seorang ayah itu sanggup memberikan nyawanya sekalipun asal anaknya selamat. Di depan mata dia akan menyaksikan anaknya tenggelam. Karena tidak ikut pada, tidak beriman seperti ayahnya. Sehingga di dalam ayat itu dijelaskan Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Duhai Allah, mengapa anakku? Mengapa engkau tenggelamkan anakku? Bukankah engkau berjanji?" Dalam Quran dijelaskan di surat Hud, "Bukankah engkau berjanji bahwa hewan sepasang akan engkau selamatkan dan keluargaku engkau akan selamatkan dan dia adalah keluargaku?" Sehingga Allah menjawab tegas, qala, Allah berkata, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Kan'an itu bukan anakmu. Bukan anakmu. Betul dia anakmu secara biologis, tapi bukan anakmu. Atas peristiwa ini, para mufasir, saya baca di beberapa tafsir, dahsyatnya peristiwa ini, Nabi Nuh itu sampai menunduk 30 tahun dalam hidupnya, tidak berani menadah ke atas, malu sama Allah. Malu, sempat sedikit bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa dia tenggelamkan padahal itu dia anakku?" Nabi ini yang bicara. Betapa pentingnya pelajaran mahalnya adalah betapa pentingnya bahwa kita dengan anak kita, mari kita solehkan anak kita. Anak orang tua yang soleh, kita tularkan kesolehannya kepada anak. Orang tua yang rajin beribadah, tularkan kepada anak juga rajin beribadah. Guru yang soleh, tularkan kepada anak murid yang sehingga dia akan jadi soleh. Dzurriyyatahum, insyaallah Allah jamin di surat At-Tur tadi akan dikumpulkan di tempat yang mulia bernama surga. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat wal mujahidin wal mustad'afina fi Gaza, fi Palestin, fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrari aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.